Halo, selamat malam pemirsa. Salah satu yang digugat oleh tim Prabowo Hatta adalah perolehan suara 0% suara di sejumlah TPS dalam Pilpres lalu. Bagaimana sebenarnya kemungkinan perolehan 0% suara itu? Mengingat hal yang sama juga menimpa pasangan Jokowi JK di daerah yang berbeda. Saya Indra Maulana, inilah Prime Time News selengkapnya. Pemirsa, tim Prabowo Hatta Rajasa telah memberikan revisi gugatan ke Mahkamah Konstitusi Kamis siang sekitar pukul 11. Dalam revisi, tim Prabowo Hatta Rajasa memberikan bukti-bukti tambahan untuk gugatan yang sudah diserahkan. Tidak ada materi gugatan baru yang terkait sengketa hasil Pilpres. Tim kuasa hukum Prabowo Hatta memenuhi permintaan Majelis Hakim Konstitusi untuk menyerahkan bukti-bukti gugatan sebelum pukul 12 pada Kamis siang. Tim Prabowo Hatta mengajukan data-data kecurangan. Di antaranya adalah Prabowo Hatta tidak meraih suara sama sekali di 2.800 TPS. Terdapat 17 juta lebih suara bermasalah di 42.000 lebih TPS. Dan ada sekitar 3,5 juta penambahan daftar pemilih tambahan yang tidak wajar. Pada sidang Mahkamah Konstitusi Rabu 6 Agustus, tim Hakim Konstitusi tidak menemukan bukti-bukti untuk memperkuat data-data kecurangan yang diajukan oleh tim Prabowo Hatta. Daftar perbaikannya dan ada 76 bukti yang kami serahkan. Dengan satu buktinya bisa terlihat setebal begini. Itu pun juga kalau berkas yang kita bisa terimakan, kita serahkan. Insya Allah kalau misalnya itu bisa hadir pada hari ini, artinya selesai penjelitannya, itu bisa sesuai dengan apa yang kami sampaikan, mungkin bisa jadi sampai dengan 5 mobil. Pengamat hukum tata negara Saldi Isra mengatakan, bukti-bukti yang diajukan pihak Prabowo Hatta akan dibandingkan dengan bukti dari KPU dan tim Jokowi JK. Serta bukti dari pihak Prabowo Hatta akan diuji kaitannya dengan gugatan yang diajukan. Yang paling penting itu kan bukti-bukti lain yang mampu menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Hatta itu memang kehilangan banyak suara karena proses rekap yang terjadi. Kan itu yang harus dibuktikan sekarang. Jadi kalau dalilnya misalnya mengatakan bahwa orang menggunakan KTP terlalu banyak, itu kan tidak bisa dibuktikan. Orang menggunakan KTP kan belum tentu juga pilih Jokowi JK kan semuanya, bisa saja pilih Prabowo Hatta semuanya. Jadi itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dibuktikan bahwa yang menggunakan KTP itu semuanya pilih pasangan calon nomor 2, bukan pilih pasangan calon nomor 1. Sama sekali tidak bisa dibuktikan hal-hal seperti itu. Sidang kedua digelar hari Jumat 8 Agustus. Mahkamah Konstitusi memiliki waktu hingga paling lambat tanggal 22 Agustus mendatang untuk menyidangkan dan memutuskan gugatan hasil Pilpres. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu KPU menyatakan siap dengan segala bentuk perubahan dalam gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Prabowo Hatta dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan KPU telah menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan bahkan sebelum penetapan hasil pemilu untuk mengantisipasi gugatan yang mungkin terjadi. Sebelum penetapan sudah mengingatkan kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu, utamanya di tingkat provinsi dan kabupaten kota, agar menyiapkan dokumen yang dibutuhkan manakala ada gugatan. Pasca penetapan tanggal 22 Juli 2014, kami menyurati lagi agar dokumen-dokumen yang dimaksud untuk menjadi alat bukti bisa dipersiapkan. Kemudian akhir minggu yang lalu kami sudah mengumpulkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, di mana pihak pemohon akan melengkapi lagi berkas permohonannya. Dan dari sana nanti kami akan melengkapi lagi hal-hal yang jika diajukan baru oleh pihak pemohon. Jadi pada prinsipnya kami siap mengikuti persidangan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Ya, 9 hakim Mahkamah Konstitusi sebelumnya memberikan koreksi terhadap permohonan gugatan yang diajukan kubu Prabowo Hatta, mulai dari persoalan teknis, penggunaan kalimat bersayap, koreksi kata, hingga dalil pembuktian yang belum konkret. Sejumlah koreksi inilah yang harus diperbaiki oleh kubu Prabowo dalam waktu 1 kali 24 jam sejak sidang perdana kemarin.
Saya kira tantangan berat bagi Prabowo Hatta untuk memperbaiki permohonan ini dari sisi electoral proses, dari segi proses pemilu. Ini baru ada premis mayor. Premis minornya tidak ada, tapi sudah ada kesimpulan. Tetapi kesulitannya kalau data itu berupa angka dengan bukti-bukti yang mendukung ternyata nanti tidak dapat disajikan dengan jelas, maka di dalam permohonan juga akan nampak itu secara mudah dilihat begitu. Tapi kalau kesalahan yang sudah sangat substansial, itu nanti kan bisa menjadi alasan bagi hakim untuk mempersoalkan lebih dalam kenapa muncul kesalahan-kesalahan mendasar. Ya memang banyak sekali hal-hal yang sifatnya asumtif ya. Hal-hal yang sebenarnya tidak bisa diverifikasi apakah itu sebuah kecurangan atau bukan. Misalnya di Provinsi Aceh, halaman 15 sampai 95 yang disajikan dalam bentuk tabel. Dalil ini lebih mengarah pada kesalahan rekap, bukan pelanggaran TSM. Yang saudara maksud pengkondisian itu apa? Yang konkret, tidak menggunakan kalimat-kalimat yang bersayap. Loh, sebenarnya kalau batal pasti tidak sah, pasti juga tidak mengikat, jadi batal aja udah cukup. Batal keputusan nomor sekian atau berita acara nomor sekian. Kalau dia sudah batal pasti tidak sah. Masa orang dibatalkan kalau sah? Ya, salah satu materi gugatan oleh tim Prabowo Hatta tentang hasil Pilpres ini adalah soal perolehan 0% suara di sejumlah TPS. Sebenarnya bagaimana kemungkinan perolehan 0% dalam Pilpres kali ini, mengingat tidak hanya kubu Prabowo Hatta, tetapi pasangan Jokowi JK juga mengalami hal serupa di wilayah yang berbeda. Kita akan mengulasnya nanti dengan mantan Hakim MK, Marwar Sihaan, sesaat lagi. Saya datang dari bawah, desa ke desa, kecamatan ke kecamatan. Dan sekarang kita dihadapkan dengan pemerkosaan terhadap hak-hak demokrasi. Ada dalil yang menguraikan bahwa ada indikasi money politics. Tentu kalau kita berbicara indikasi, itu tidak sinkron dengan apa yang saudara minta di petitum, karena di petitum Anda meminta konkret, sementara kami disuguhi yang indikasi. Kalau permohonan itu disusun secara silogisme, ini baru ada premis mayor. Premis minornya tidak ada, tapi sudah ada kesimpulan. Yang saudara maksud pengkondisian itu apa? Yang konkret, tidak menggunakan kalimat-kalimat yang bersayap, tapi kalimat-kalimat yang memang maknanya tunggal. Bahwa ada negara asing tertentu yang mengundang bupati-bupati kami, wali kota kami, dan berusaha mempengaruhi mereka. Ini kami anggap campur tangan asing. Misalnya di Provinsi Aceh, halaman 15 sampai 95 yang disajikan dalam bentuk tabel. Dalil ini lebih mengarah pada kesalahan rekap, bukan pelanggaran TSM. Loh, sebenarnya kalau batal pasti tidak sah, pasti juga tidak mengikat, jadi batal aja udah cukup. Batal keputusan nomor sekian atau berita acara nomor sekian. Kalau dia sudah batal pasti tidak sah. Masa orang dibatalkan kalau sah? Ya, pemirsa, salah satu yang digugat oleh tim Prabowo Hatta adalah perolehan 0% suara di sejumlah TPS dalam Pilpres. Bahkan Prabowo sendiri di MK menyebut di negara seperti Korea Utara pun tidak ada pihak yang sampai memperoleh 100% suara. Kami akan mengulasnya kali ini dengan
pakar hukum tata negara dan juga mantan Hakim MK Marwarar Siahaan. Selamat malam Pak Maru. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung. Dan juga ada pengamat hukum tata negara Refli Harun. Bung Refli, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, dan juga bergabung dari luar studio ada Komisioner KPU Arief Budiman. Selamat malam Mas Arief. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Indra. Ya, waalaikumsalam. Kemudian ada juga kuasa hukum dari tim kuasa hukum Prabowo Hatta, yakni Pak Magdir Ismail. Selamat malam Pak Magdir, yang melalui sambungan telepon. Ya, selamat malam Indra, selamat malam. Baik, seharusnya kita menghadirkan Pak Firman Wijaya, tapi mungkin membatalkan, mungkin ada acara tersendiri begitu ya, sehingga kita harus menghubungi Pak Magdir Ismail melalui sambungan telepon. Tapi saya ingin sebelum mengawali dialog pada malam hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu cuplikan pernyataan Prabowo Subianto di gedung MK atau di ruang sidang MK tepatnya kemarin. Korea Utara pun tidak terjadi. Mereka bikin 97,8% atau 99%. Di kita ada yang 100%. Ini luar biasa. Ini hanya terjadi di negara totaliter, fasis atau komunis. Ya, saya ingin ke Pak Magdir terlebih dahulu karena ingin meminta konfirmasi Pak, penilaian ini seperti yang disampaikan Pak Prabowo terkait dengan menyamakan dengan Korea Utara, kemudian perolehan 100% itu seperti di negara totaliter, fasis, komunis. Ini dinilai berlebihan Pak dan tidak tepat. Apa tanggapan dari tim Saya Prabowo kira Hatta? begini, ada yang mesti dilihat secara baik, misalnya di Nia Selatan ya. Pak, yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2 itu bukan hanya 100%, ada yang lebih dari 100%. Nah ini yang dikemukakan oleh Pak Prabowo. Itu salah satu contoh di Nia Selatan. Belum lagi di tempat-tempat yang lain. Ya. Ya. Kami ini punya fakta, Indra, bukan hanya sekedar ngomong. Ya. Kami sudah membongkar cukup banyak C1, ya. Nanti saya kira mengenai soal itu akan kami tunjukkan di hadapan persidangan. Pak Magdir, tapi sebelum ke sana, penilaian menyamakan ini dengan Korea Utara dinilai banyak pihak ini terlalu berlebihan dan justru tidak tepat, sistem pemerintah tidak sama. Saya ingin meminta konfirmasi terlebih dahulu soal itu Pak, baru nanti kita akan bicara tentang 0% kira tadi. Begini ya, disamakan itu karena memang faktanya seperti itu. Apa bedanya orang yang berpendapat bahwa Pak Prabowo salah dengan orang yang mengatakan bahwa diri mereka benar? Ya. Ini saya kira yang mesti mari kita hormati pendapat orang, ya. Jangan menjadi hakim yang menganggap benar diri sendiri, gitu loh. Baik, kalau begitu saya ingin minta tanggapan ke KPU sebagai penyelenggara, bagaimana Mas Arief? Anda menjawab penilaian pelaksanaan Pilpres kali ini dengan adanya 100% suara ini seperti negara fasis totaliter komunis. Iya, terima kasih Mas Indra. Pertama, saya tidak berada pada posisi untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto ya. Jadi saya ingin menyampaikan saja bahwa proses pemilu presiden tahun 2014 yang diselenggarakan oleh KPU itu berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahwa di beberapa tempat memang ada perolehan suara yang 100%, ini sebetulnya terjadi juga pada pemilu-pemilu sebelumnya. Pada saat pemilu legislatif, pada saat pemilu kada gitu ya. Dan memang di beberapa tempat ada kultur yang membuat perolehan suara itu memungkinkan perolehannya mencapai 100% begitu. Baik, kalau begitu saya minta lagi ke Pak Magdir. Pak Magdir, apa argumentasi Anda bahwa tidak mungkin 0% itu terjadi? Enggak, karena begini, misalnya di tempat-tempat tertentu, ya, di pasangan Pak Prabowo ini ada saksi, ada keluarga saksi yang melakukan ikut memilih di situ, gitu loh. Bagaimana mungkin itu jadi 0? Dan mereka mengatakan bahwa mereka memilih pasangan nomor 1. Pembuktiannya seperti apa kalau misalnya keluarga saksi itu memilih pasangan Prabowo, bukan atau tidak memilih pasangan Prabowo tapi memilih pasangan calon yang lain misalnya? Iya, itu supaya itu tidak menjadi asumsi atau hanya... Saya kira jangan berandai-andai seperti itu. Kami akan bawa saksi seperti itu yang akan menerangkan itu, gitu loh. Ya.
Oke, saya tanya ke Pak Maru sekarang. Pak Maru, Anda pernah menjadi hakim MK, sebenarnya seperti apa sih kemungkinan salah satu pasangan memperoleh 0%, sementara satu pasangan yang lain memperoleh 100% dalam konteks pilpres ya? Ya, saya bisa mengatakan begini, sebenarnya kalau ini kan kita tidak bicara secara nasional kan, ini bicara per TPS, ya, kemungkinan dan beberapa TPS. Kalau kita bicara tadi bahwa apa yang disebutkan Mas Arief secara kultur dan di mana juga terjadi homogenitas daripada kultur, di mana mereka juga sangat tergantung masyarakat itu terhadap siapa yang dianggap pemimpin. Anda tahulah bahwa memang orang kadang-kadang juga tidak mengerti siapa yang mau dipilih dan dia bertanya siapa yang harus dipilih. Dan mereka kemudian ada juga di dalam masyarakat yang sudah agak berpendidikan, mereka mengadakan suatu perbandingan bagaimana pemilih calon ini, bagaimana calon ini. Kemudian mereka mengadakan suatu diskusi-diskusi. Pasti ada kemungkinan mereka menyetujui bahwa apa yang akan menjadi pilihan itu seluruhnya akan berdasar ke sana. Saya pikir banyak contoh seperti itu kalau di daerah Papua itu, di mana sistem noken itu meskipun ini akan menjadi suatu perdebatan yang bisa panjang bagaimana bisa terjadi seperti itu, tetapi itu terjadi karena mereka musyawarah kemudian mengatakan ini begini, ada yang mau kita pilih, siapa yang mau pilih ini, sehingga kemungkinan 100% dan 0% di sisi lain terjadi ya. Dan ini tentu saja dari sudut ketentuan perundang-undangan yang menyamaratakan seluruh Indonesia dengan satu sistem seperti yang kita alami sekarang, barangkali sudah pernah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga dianggap itu sistem noken itu sah. Di situ yang kemungkinan ada 100% itu. Tapi lepas daripada itu barangkali kita bisa tidak setuju sistem noken ini dalam rangka membangun demokrasi ke depan. Tetapi pada konteks sekarang ini itu yang menjadi kenyataan. Sudah ada putusan MK memang soal noken? Ada, saya kira kalau untuk Papua itu dalam pemilu kada itu menjadi suatu rujukan. Bung Refli, tapi kalau dilihat dari argumentasi yang disampaikan oleh Pak Magdir tadi bahwa menjadi tidak mungkin karena di sana tim Prabowo punya saksi, keluarga saksi, tidak mungkin kalau tidak memperoleh satu suara pun begitu. Jadi begini ya, kita harus melihat ini secara objektifnya begini. Ada besaran ya, dan kemudian ada fenomena-fenomena yang terjadi mungkin tersebar gitu. Secara garis besar, kalau saya untuk mengatakan bahwa telah terjadi sebuah kecurangan yang sifatnya masif, terstruktur dan sistematis untuk seluruh republik ini, sebagian besar republik, sepertinya bagi saya sulit ya. Karena proses pilpres ini kan diikuti oleh dua kontestan yang kekuatannya sama saja sesungguhnya. Penguasaan birokrasi, kepala daerah, financial resources, partai pendukung dan lain sebagainya. Jadi potensi untuk curang dan mencurangi itu sama saja. Nah, sehingga tidak ada yang kekuatan yang unbalanced. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian untuk hal-hal yang kecil ya, kita mendapati fenomena di beberapa daerah yang memang ada keanehan-keanehan. Saya selalu mengikuti misalnya yang namanya Nias Selatan, seperti yang dikatakan tadi, memang aneh. Dari dulu memang aneh. Nah, persoalannya adalah siapa yang mungkin menggunakan keanehan itu. Tapi keanehan yang sama terjadi juga di Sampang, Madura. Nah, cuma bedanya barangkali kalau di Nias Selatan yang diuntungkan adalah Jokowi, di Sampang yang diuntungkan Prabowo. Makanya saya tidak terlalu tertarik bicara masif, terstruktur dan sistematis dalam kondisi yang sebenarnya so-so saja. Sama-sama potensi ini bisa dilakukan dua pihak. Dan di MK biasanya kalau potensinya sama-sama saja, ya itu artinya tidak bisa dikatakan sebagai masif, terstruktur dan sistematis. Tapi kalau konteks yang 0 suara tadi seperti apa, Bung? Ya, artinya begini. 0 suara itu bisa genuine, bisa juga ada kecurangan. Tapi sekali lagi, yang genuine misalnya terjadi dengan sistem noken dan ikat. Itu tinggal sebut saja. Yang penting kepala sukunya sepakat. Misalnya dia mengatakan si A 0, yang lainnya 100%, itu sah-sah saja di dalam sistem noken dan ikat. Tapi dalam pencoblosan langsung, bisa jadi terjadi kecurangan dan lain sebagainya. Itu kita harus akui. Tapi sekali lagi, kalau saya baca putusan 2009 misalnya, MK tidak menampik kok terjadi kecurangan dan kekurangan itu. Mereka katakan, paling tidak MK melihat ada beberapa sebab ya, kenapa kekurangan dan kecurangan itu terjadi. Pertama adalah kelemahan regulasi. Ya.
Yang kedua adalah dia sebutkan juga kelemahan penyelenggara pemilu. Untuk konteks 2009, penyelenggara pemilu dianggap terlalu lemah, tidak kuat menghadapi tekanan. Salah satunya misalnya kalau Bung Indra ingat, ada fenomena DPT yang kemudian salah satu pasangan calon itu mendeploy komputer untuk mengecek DPT sehari sebelum atau 2 hari sebelum pemilihan. Nah itu kan intervensi sesungguhnya. Tapi dibolehkan. Nah yang ketiga adalah dalam putusan MK itu, dalam kesimpulan itu, budaya siap menang, siap kalah itu ternyata tidak diikuti secara konsisten. Nah kira-kira begitulah. Baik, nanti kita akan tanyakan ke Pak Magdir juga, dan saya masih penasaran soalnya Selatan ketika tidak ada justru melebihi dari 100% itu. Nah kita akan nanti ulas, tetaplah bersama kami di Prime Time. Baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya kembali ke Pak Magdir di sambungan telepon. Pak Magdir, kita tadi sama-sama mendengar penjelasan dari KPU, kemudian ada Pak Marwar Sihaan tadi juga mantan Hakim MK mengatakan mungkin saja sebenarnya 0 suara ini. Saya kira begini. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Pertama, saya juga ingin Indra berlaku fair terhadap saya gitu loh ya. Kalau Anda tidak mau dengar dari saya, ya ngapain saya ditelepon, ya. Itu satu. Ya, ini kami berikan waktu untuk Pak Magdir sekarang. Kalau saya mau tanya terlebih dahulu kepada Bung Refli ya, yang kesimpulan dia seperti itu tadi, ya, itu kan kalau hanya kita lihat Papua dan Papua Barat. Tapi dia lihat nggak fakta-fakta di tempat yang lain? Kami menemukan 2.152 TPS, ya. Makanya kami kemukakan itu, betul. Bukan cuma sekedar asumsi-asumsi. Ya, yang kami kemukakan di dalam permohonan itu. Nah ini yang perlu diketahui. 2.150 TPS ini 0 suara. 2.152 TPS. Ya. 0 suara itu, Pak? Itu 0 suara di 13 provinsi. Di 13 provinsi ya? Ya. Nah Anda bisa bayangkan misalnya Kalimantan Barat itu ada 70 TPS. Sumatera Utara itu ada 63 TPS. Di Papua Barat itu ada 60 TPS. Dan begitu juga di tempat-tempat yang lain. Nah, jadi bukan hanya di Papua maksudnya? Bukan hanya di Papua. Bukan terkait kultur maksudnya begitu, Pak? Bukan terkait kultur ini. Ya, jadi makanya itu yang saya mau katakan baik kepada Pak Marwar. Saya setuju bahwa yang terkait kultur itu kita tahu, ya, yang dengan sistem ikat itu. Ini kami tidak masukkan dalam permohonan itu mengenai masalah sistem ikat ini. Ini di tempat lain yang real. Ya, nah ini yang kita persoalkan. Nah belum lagi di TPS lain, yang menurut hemat kami begitu banyak misalnya orang menggunakan tanda pengenal yang untuk melakukan pemilihan sebagai pemilih tambahan, di mana di situ kami temukan ada 446.013 TPS. Nah ini kan bukan soal kecil. Oke, Pak Magdir, kita fokus yang soal 0 suara terlebih dahulu. Nah, Pak Marwar, itu ternyata sampaikan ada dari berbagai daerah bukan terkait kultur. Ini Anda bagaimana Pak? Masih mungkin atau tidak mungkin sebenarnya 0 suara ini? Nah, saya pikir tetap saja mungkin, tetapi mungkin juga pernyataan daripada Pak Magdir bisa benar. Tetapi tata cara di dalam mempersoalkan ini di MK tentu mereka juga sudah melakukan sesuatu langkah-langkah di tingkat yang relevan untuk itu. Misalnya juga bisa mengajukan bahwa itu ada tindak pidana. Misalnya kalau disebutkan di Nia Selatan bahkan 200%, ya jelas itu sudah pemalsuan. Yang menjadi soal apa yang menjadi dasar untuk bisa melihat ini, mungkin kalau memang bisa dibuktikan itu dengan angka saja bahwa ada 200% atau katakanlah dia memperoleh 200% atau lebih dari 2 kali lipat daripada jumlah suara yang sah atau pemilih DPT, itu tentu sudah ada pemalsuan. Tetapi pernahkah ini dipersoalkan di dalam bentuk pelanggaran tindak pidana? Itu menjadi persoalan yang meskipun kalau saya pun menjadi hakim konstitusi, tentu kalau ini terlihat secara kasat mata seperti itu, pasti kita akan menyatakan ini seperti ini, akan dinyatakan permohonan seperti ini, khusus untuk itu akan tentu diterima. Oke, kalau Bung Refli menilai seperti apa?
Jadi begini ya, kan saya sebenarnya kan mengatakan sangat mungkin terjadi kecurangan di dalam proses pengambilan suara yang dimana ada calon yang 0%. Yeah. Nah, jadi saya tidak membantah hal tersebut. Itu terjadi misalnya ya di Kalimantan Selatan dalam konteks pileg. Yeah. Ada anggota DPD yang mempermasalahkan karena pemenang nomor 4, dia nomor 5 kebetulan, yang memang mendapatkan hampir mayoritas di sebuah kabupaten kota. Yeah. Salah satunya ada 5 TPS dengan tingkat partisipasi 100%, Yeah. lalu kemudian suaranya 100% pula. Tapi persoalannya adalah apakah itu kemudian bisa langsung dikatakan kecurangan? Nah, ini kan masalahnya kan kita bicara pembuktian. Yeah. Nah, pembuktian itu tentu tidak dengan asumsi, kan begitu. Nah, nanti kita lihat bagaimana proses pembuktian itu berlangsung. Oke, satu sisi. Sisi lain, kalaupun proses pembuktian itu membuktikan bahwa di TPS itu terjadi kecurangan, katakanlah ya, maladministrasi atau apapun namanya, maka kemudian biasanya tradisi hakim konstitusi itu selalu bicara signifikansi. Ingat, signifikansi ya. Perbedaan suara ini 8,4 juta. Kan begitu? Yang dari penetapan KPU ya. Ya, tentu pemohon ingin mengatakan no matter berapapun jumlahnya, yang penting itu ada kecurangan. Ya, itu diakui. Nah, 8,4 juta. Nah, saya melihat dari argumen awalnya saja, menurut saya ada persoalan. Argumen awalnya dikatakan bahwa permohonan ini kan Prabowo Hatta dikatakan menang dengan 50,26%. Angkanya kurang lebih 67 juta. Lalu kemudian Jokowi dikatakan 66 juta. Nah, ini kan angka yang menarik. Artinya dari penetapan KPU Jokowi itu kurang 4 juta, Prabowo naik 5 juta. Kan begitu? Nah, tentu kan kita ingin tahu detailnya seperti apa penggelembungan dan pengurangan itu. Itu signifikansi tadi maksudnya ya? Nah, tapi yang saya temukan di poin 4.5 itu elaborasinya mengenai penggelembungan yang 1,5 juta dan pengurangan yang 1,2 juta. Kalau ditambahkan menjadi 2,7 juta. Nah, barangkali saja ya dalam proses persidangan tim kuasa hukum Prabowo mampu membuktikan adanya kekurangan tersebut. Tapi karena dianggap tidak signifikan atau tidak mampu menunjukkan signifikansi at the first place dalam permohonan, maka bisa saja kemudian hasilnya berbeda. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Gitu. Kita akan tanyakan ke KPU, disebutkan ada 2.150 TPS yang 0 suara bagi Prabowo Hatta. Bagaimana KPU memantau ini dan bagaimana pengawasan berjenjang seharusnya, apakah memang ada komplain atau protes sejak di awal atau di tingkat TPS. Kita akan lanjutkan perbincangan Prime Time News sesaat lagi. Ya, masalah 0 suara ini sebenarnya juga menimpa pasangan yang lain, Jokowi JK, seperti yang terjadi di sejumlah TPS yang ada di Sampang, Madura. Tapi yang kemudian menyampaikan gugatan ini adalah tim Prabowo Hatta terkait sejumlah TPS. Disebutkan tadi ada 2.150 TPS tersebar di 13 provinsi. Pasangan Prabowo Hatta memperoleh 0 suara. Kita ingin tanya ke KPU, Mas Arief. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Magdir Ismail. Bagaimana sebenarnya pengawasan ketika awalnya sampai ada 2.150 TPS tersebut yang tersebar di 13 provinsi tadi, Mas Arief? Ya, yang pertama saya ingin semua memahami bahwa perolehan suara 100% itu mungkin saja terjadi, gitu ya. Tetapi kemudian kita juga harus memperhatikan sekurang-kurangnya terhadap dua hal. Pertama, hasilnya. Apakah hasilnya itu memang wajar atau tidak wajar? Artinya kalau tadi disebutkan ada yang 100%, ada yang lebih dari 100%, maka kalau yang tidak wajar itu, maka kita lakukan pemeriksaan, ya, bisa dilaporkan pada saat itu sebetulnya. Kalau masih pada saat di TPS, itu maksudnya di tingkat awal di TPS begitu ya? Yang ada di situ. Ya, bisa di tingkat TPS. Pada saat dilakukan rekapitulasi pertama di PPS, bisa juga dilaporkan di situ. Jadi yang pertama hasilnya kita lihat, apakah wajar atau tidak wajar. Kemudian yang kedua, prosesnya. Kalau memang hasilnya sudah dinilai wajar ya, 100%, tetapi prosesnya tidak wajar, misalnya karena ada intimidasi, ada tekanan macam-macam, maka bisa kita persoalkan prosesnya itu.
Kalau memang ada unsur-unsur pidananya bisa dipidanakan gitu ya. Tetapi kalau hasilnya mungkin saja itu wajar 100%, kemudian prosesnya pun juga wajar, artinya seperti di Papua misalnya dengan sistem noken itu kan dianggap sesuatu yang lazim sebagaimana pada pemilu-pemilu sebelumnya yang kemudian oleh mahkamah ini bisa dimaklumi gitu loh. Nah, ini tidak menjadi masalah sebetulnya. Nah, dugaan terjadinya ketidakwajaran atau kecurangan terhadap 2152 TPS tadi, ini tentu saja yang sekian itu ya, itu tentu saja membutuhkan pembuktian yang cukup dari pihak pemohon. Nah, untuk proses ini saya pikir kita semua bersepakat sudah memilih Mahkamah Konstitusi sebagai tempat untuk nanti memberi kesimpulan, memberi putusan apakah memang ada kewajaran atau ada yang tidak wajar. Yang ingin saya tanyakan ketika prosesnya saat rekapitulasi, Mas Arief, bagaimana fakta yang ada. Oke, Mas Arief, yang ingin saya tanyakan adalah ini 2150 ini kan jumlah TPS yang banyak ya. Artinya ketika proses rekapitulasi itu KPU Pusat memang mendengar tidak ada perolehan-perolehan atau proses yang tidak wajar tadi. Kalau Anda menyebutkan hasil 100% itu wajar begitu ya. Tapi prosesnya seperti apa? Tentu kan KPU Pusat menerima informasi ketika penghitungan di TPS-TPS tersebut 2150 TPS, bukan TPS yang sedikit tapi banyak. Apakah mendengar secara masif seperti itu? Ya, kami punya perangkat sampai dengan KPPS ya. Sampai dengan rekap tingkat nasional, laporan-laporan terkait dengan dugaan adanya ketidakwajaran ya. Kalau jumlahnya itu kan memang ada di beberapa tempat gitu ya. Tetapi apakah ada dugaan pelanggaran, ketidakwajaran, protes, keberatan? Sebetulnya sampai dengan rekap nasional, catatan itu sepanjang yang saya ingat tidak terlalu banyak, kalau tidak boleh saya katakan tidak ada gitu ya. Tapi seingat saya tidak ada keberatan-keberatan yang kemudian dibawa gitu ya terkait dengan proses ini. Nah, mengetahui jumlah perolehan suara 0% atau 100% itu sebetulnya sudah bisa diketahui sejak proses penghitungan di tingkat TPS. Laporan apabila terjadi ketidakwajaran sebetulnya sudah bisa dilakukan sejak di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota maupun KPU Provinsi. Baik. Itu nanti saya akan tanyakan ke Pak Magdir Ismail. Terima kasih Mas Arief telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Perbincangan ini masih akan kami lanjutkan sesaat lagi. Ya, kini saya akan minta tanggapan ke Pak Magdir Ismail atas penjelasan dari Komisioner KPU Mas Arief Budiman tadi di segmen sebelumnya. Jadi begini ya, semua laporan-laporan tentang kejanggalan-kejanggalan ini sudah dilakukan, tetapi diabaikan oleh pihak KPU. Salah satu contoh yang paling kasat mata adalah mengenai laporan atau rekomendasi Panwaslu. Laporan sejak di tingkat penghitungan di tingkat TPS begitu Pak ya? Betul, betul. Ini salah satu contoh yang di Jakarta ini saja misalnya. Ada rekomendasi dari Panwaslu, ya, bahkan di itu juga ada satu surat dari KPU Pusat kepada KPU DKI untuk melakukan cross-check, ya, di 5.802 TPS yang dianggap bermasalah. Itu tidak dilakukan. Salah satu itu DKI ya? Itu DKI. Kalau yang Anda sebutkan di Kalimantan misalnya? Gitu. Apalagi di tempat yang lain. Ya, jadi makanya apa yang mau saya katakan adalah kalau seandainya teman-teman di KPU itu juga mau mendengar ya pihak yang lain, kan nggak akan ada kejadian seperti ini. Jadi sudah memanfaatkan sebenarnya penilaian penghitungan yang berjenjang itu ya? Di seluruh kesempatan itu semua disampaikan, tetapi tidak ada tanggapan yang lain. Seluruh 2150 tadi itu ya disampaikan itu bukan hanya di 2150. Ini kami ini bermasalah menurut kami. Selain itu masih ada juga masalah di. Baik Pak Magdir terputus, sayang sekali terputus. Baik, kita ke Bung Refli terlebih dahulu. Bagaimana artinya untuk ini konteksnya masih 0 suara. Kita belum membahas yang DPT, KTP dan lain-lain sebagainya itu yang juga digugat oleh tim Rabot. Nah, bagaimana membuktikan bahwa kalau Arief Budiman tadi KPU menyatakan 0% ini masih mungkin. Anda tadi juga berargumen sama juga masih mungkin begitu. Tinggal prosesnya ada kecurangan atau tidak. Nah,
ini bagaimana membuktikan bahwa ketika memang 100% ini mungkin kemudian bahwa yang tidak mencoblos pasangan tertentu misalnya? Ya, pertama kita harus lihat dulu dalam proses pembuktian nanti ya. Kalau misalnya yang dipersoalkan itu di tingkat TPS, tentu kan form C1 ya, C1 dan C1 plano. Nah, kita lihat dulu begini, paling gampangnya adalah bukti apa yang disertakan pemohon ini. Lalu kemudian dicek dengan bukti yang ada di KPU dan dikonfrontasi bukti Bawaslu juga. Karena Bawaslu kan juga mendapatkan setiap jenjang penghitungan. Lalu kemudian dicek juga dengan yang diupload di laman pemilu. Nah, kalau semua konsisten, C1-nya sama misalnya, sama dari berbagai lembaga tadi ya misalnya, barulah kemudian kita bicara bisa menghadirkan saksi. Kan kira-kira begitu untuk dicek. Tapi kalau seandainya tidak sama, nah ini kan perlu dipersoalkan. Saya kira dasarnya berbeda jadinya ya. Hakim konstitusi tahu betul karena begini. Ini mohon maaf ya. Di dalam proses pemilu kada yang kadang-kadang yang sering juga saya ikuti, yang namanya perubahan-perubahan alat bukti itu sering terjadi. Terutama alat bukti sering terjadi. Terutama reproduksi alat bukti. Nah itu yang harus maksudnya kita pahami. Seperti apa reproduksi alat bukti? Ya C1 itu kan yang setiap saksi ya, kita tidak menuduh ya. Saya hanya bicara pemilu kada. Setiap saksi itu kan diberikan fotokopi masing-masing rekapitulasi atau penghitungan suara di TPS. Baik di TPS, PPS, PPK dan seterusnya. Lalu itu fotokopi itu ya, tapi fotokopi yang resmi. Nah, fotokopi yang resmi ini kan sudah ada angka yang kalau misalnya kita sandingkan dengan yang ada di kotak suara yang akan dibawa ke KPU kabupaten kota itu pasti sama. Nah, persoalannya kan tidak ada jaminan fotokopi yang berada di masing-masing saksi ini tidak bisa diubah. Nah, saya direproduksi tadi maksudnya. Ya, yang paling klasik kan sebenarnya kan Kota Palembang kemarin kan, di mana ada data C1 yang kemudian diubah dan dicetak ulang begitu. Baik, intinya adalah membuat dasarnya C1-nya disamakan dulu. Harus sama dulu, harus sama apa yang dibawa oleh tim kuasa hukum Prabowo, itu satu KPU step. dan Bawaslu. Step berikutnya, kalau misalnya sama dan kemudian ada saksi yang menyatakan dia memilih misalnya katakanlah dia saksi dan lain sebagainya, barangkali patut diduga ada kecurangan. Tapi sekali lagi, sejauh mana signifikansinya untuk mengubah keadaan yang tadi tertinggal 8,4 juta menjadi unggul. Nah, ini juga persoalan. MK dalam pengalaman saya dan saya kira bisa dikonfirmasi Pak Maru, tidak akan pernah memerintahkan sebuah penghitungan dan pemungutan suara ulang yang tidak akan mempengaruhi lagi hasil. Jadi berlapis-lapis seperti itu Pak. Silakan Pak Maru. Ya, saya kira memang kita harus akuilah bahwa tidak pernah dimanapun sampai saat ini penyelenggaraan pemilu di Indonesia sempurna kan, pasti ada kesalahan. Dan juga dalam hal ini tentu juga dalam klaim-klaim yang diajukan ini seluruhnya masalah bukti nih sebenarnya. Kalau seperti dikatakan Mas Refli tadi itu bahwa memang itu bisa konfrontasikan alat buktinya. Juga dalam hal ini kita biasanya Mahkamah Konstitusi sangat mengandalkan Bawaslu, dan Bawaslu itu tentunya akan memberikan informasi atau keterangan yang sangat sesuai dengan kenyataan. Tapi barangkali sebelum ini yang disebutkan itu tadi selalu itu signifikansinya. Kalaupun sudah terbukti. Tapi kan kemarin kita sudah membahas katanya ada 20 juta suara begitu yang hilang dari. Itulah ya masalah pembuktian lain. Ya, tetapi dalam paragraf 44, 4.4, 4.5 itu tidak terlihat elaborasi signifikansi karena penggelembungan 1,5 juta, pengurangan 1,2, cuma 2,7 begitu. Akhirnya cuma 2,7. Baik, terima kasih. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan dari sidang karena besok juga ada lanjutan sidang di MK. Kita akan lihat nanti akan seperti apa kasus ini bergulir. Terima kasih Bapak-bapak telah hadir bersama kami di